Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duha yang maha menatap, berkahi majelis ini. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang hakul yakin kepadamu ya Allah. Cabut segala keraguan di hati kami terhadapmu. Ya Allah, golongkan kami menjadi hamba yang merasakan nikmatnya qalbun salim. Hati yang bersih. Jauhkan kami dari segala kemusyrikan, kemunafikan, kefasikan. Hanya Engkau yang menggenggam hati kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan kita? Yakin? Apakah Allah mendengarkan apapun yang terucap? Yakin? Apakah pernah kita sendirian dalam hidup ini? Jawab. Yakin? Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Al-Hadid ayat 4 ayat 5. Silahkan dilihat ya. Apa kabar? Dikira pertemuan kemarin perpisahan. Jadi sebagian sudah nyangka sudah berpisah. Apakah di ruangan ini ada malaikat? Yakin? Alhamdulillah. Kalau sudah yakin seperti itu, hidup ini lebih ringan. Karena yang membuat sering sengsara itu adalah merasa sendiri. Kalau kita merasa ditemani oleh Allah yang maha gagah, yang perlindungannya tidak bisa didobrak siapapun, kita aman. Kalau kita merasa ditemani oleh Allah yang maha kaya, kita tidak akan takut kekurangan. Karena Dia maha baik, yang selama ini pun selalu baik, kita tidak akan pernah risau. Apakah Allah mendengar yang sedang ngobrol? Pasti ada balasannya, ya kan? Baik, kita simak nomor 216. Halaman 157. Fadhal. Kitab Al-Hikam pasal 216 pada halaman 157. Bismillahirrahmanirrahim. Kama la yuhibbul amal al-mushtaraka, kadzalika la yuhibbul qalba al-mushtarika al-amalul mushtaraku la yaqbaluhu wal qalbul mushtariku la yuqbilu alaihi. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan lainnya, demikian pula Allah tidak suka pada hati yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada sesuatu selain Allah tidak akan diterima oleh Allah, dan hati yang bersekutu tidak menghadap kepadanya. Sebagaimana Allah tidak menerima amal yang dipersekutukan dengan selain Dia, demikian pula Allah tidak suka
kepada hati yang syirik, yang bersekutu. Amal perbuatan yang dipersekutukan kepada sesuatu selain Allah tidak akan diterima. Dan hati yang bersekutu tidak akan bisa menghadap kepadanya. Hadirin, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu. Ini salah satu hadisnya sahih. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal. Jadi harusnya prioritas hidup kita adalah sibuk memperhatikan hati dan amal. Tapi kalau orang yang ingin dipuji orang, pasti sibuk memperhatikan topeng, bukan isi. Oleh karena itulah, orang yang sibuk ingin dinilai manusia akan lebih fokus ke membagus-bagus casing daripada membagus-bagus isi. Membagus-bagus apa yang ingin dipuji orang. Tapi bagi orang yang ingin dekat dengan Allah, pasti target dalam hidupnya dua ini nih. Bagaimana hatinya bisa bersih, bagaimana amalnya bisa diterima. Apakah tidak boleh kita pengen dilihat bagus oleh orang? Oh boleh. Allahu jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah dan mencintai keindahan. Yang tidak boleh adalah diperbudak oleh penampilan. Sehingga sering tidak ridho dengan keadaan yang ada. Dan hanya sibuk dengan puas atas penilaian orang. Selamat menderita bagi yang sibuk ingin dipuji, sibuk ingin dikagumi, sibuk ingin diperlakukan spesial oleh makhluk, sehingga pasti nanti yang dia bangun adalah topeng. Gitu. Bukan tidak boleh pakai casing ya. Casing sudah bagian dari perintah Allah. Tapi yang Allah nilai bukan casingnya, melainkan hati dan amal. Nah, bagaimana nih tentang amal? Kalau amal tidak ikhlas, jelas tidak diterima. Syaratnya amal diterima ada berapa? Rukun Islam ada berapa? 5. Alhamdulillah, hampir viral ini ya. Rukun iman ada berapa? Masya Allah, alhamdulillah. Rukun nikah ada berapa? Ini teh pada nikah enggak? Lupa ya, karena cuma sekali dulu. Ada ya. Saya 2 ya. Lebih lah. Ilmu mah. Sekarang syarat amal diterima ada berapa? Kenapa ragu-ragu kan? 2. 1 niatnya ikhlas, yang kedua amalnya ittiba sesuai dengan sunnah Rasul. Salah satu tidak ada, gagal. Haji, ada yang haji 40 hari. Benar, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, semuanya dilakukan. Tapi pulang ke Indonesia tidak diterima oleh Allah karena niatnya ingin disebut haji, hajah. Jadi kalau dipanggil tidak mau nengok sebelum disebut hajahnya. Lebih sibuk dengan ingin dinilai orang. Jadi dua-duanya harus dimiliki. Mana yang lebih penting? Amalan lahir. Mana yang penting? Amalan lahir, amalan hati. Mana yang penting? Dua-duanya.
seperti ruh dan jasad. Mana yang lebih penting? Lebih penting hati. Saya mohon maaf kalau mengulangi sedikit hadis sahih yang lalu tentang yang pertama dihisab adalah mujahid. Dia berperang sampai terbunuh di medan perang dan dia mengaku lillahi ta'ala. Tetapi ketika dihisab di akhirat, Allah Maha tahu segala yang tersembunyi di hati. Dan Allah berfirman, kadzabta, dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani dan sudah engkau dapatkan pujian itu, dan dia diseret tertelungkup jadi ahli neraka, nauzubillah. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya sampai mati ya, tidak kurang pengakuannya, yang kurang cuma satu, apa? Ya, hatinya, niatnya ingin dikagumi orang, ingin dipuji orang, dan Allah tidak suka, tidak diterima. Yang kedua dihisab siapa? Ulama yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Sesudah ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya belajar agama dan saya dakwah, saya belajar Quran dan saya baca. Kadzabta, dusta kamu. Allah Maha tahu segala yang tersembunyi. Engkau belajar agama dan dakwah ingin disebut alim. Kalau sekarang mungkin ingin disebut kiai, dai, mubali, kondang, dai keren. Itu hancur semua dakwahnya. Betapapun banyak ilmunya, betapapun gigih dakwahnya, tapi tujuannya kalau hanya ingin banyak follower, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial, dan bisa jadi oleh Allah ditakdirkan dia populer di dunia ini. Tapi di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup jadi ahli neraka. Termasuk qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, ada yang ke neraka. Bukan kurang bacaan Qur'annya, bukan kurang kefasihannya. Yang kurangnya cuma satu saja, tapi menentukan, yaitu apanya? Niatnya. Niat di mana? Di hati. Apa yang menyebabkan dia begitu? Dia suka sekali diakui oleh makhluk, dipuji, dikagumi. Selesai sudah amalannya. Makanya yang ketiga, siapa yang dihisab? Dermawan. Ini juga ada yang masuk neraka, padahal dia sedekahnya luar biasa, bangun masjid, wakaf di sana sini, tapi memang niatnya supaya diakui orang, dia dermawan, dan sudah disebut oleh orang-orang, oh itu bapak itu dermawan, ibu itu dermawan, luar biasa dermanya, dan sudah dapat sebutan itu. Di akhirat tidak dapat. Oleh karena itu hadirin, tidak cukup kita gigih beramal, tapi harus gigih membersihkan niat supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maaf ya, perlukah kita banyak amal? Yang perlu tuh diterima amal teh hadirin, bukan hanya banyak. Jadi tidak boleh sibuk beramal saja, tapi sibuk agar amalnya diterima. Jelas? Seperti sumbangan-sumbangan gitu ya, banjir. Ibu-ibu majelis taklim titik-titik nyumbang. Aduh, itu seperti bidadari turun dari kayangan ke daerah yang banjir itu. Dan lebih banyak postingannya daripada sumbangannya. Nyumbangnya sekali tapi potretnya bertubi-tubi. Bukan tidak boleh didokumentasikan, ada kalanya sudahlah, tidak harus semuanya masuk medsos, betul? Hati-hati penggemar posting, tanya ke hati, perlukah ini diposting amal ibadah ini? Perlukah saya tahajud dalam kegelapan dipotret? Perlukah setiap buka dipotret makanan bukanya? Perlukah setiap halaman Quran yang dibaca dipotret? Alhamdulillah, tidak terasa
Padahal baru tengah bulan, tapi sudah 22 juz, semua ini karunia Allah semata. Memang Allah disebut, tapi tujuannya bukan ingin dipuji Allah. Jadi ganda. Satu, ingin diketahui orang, dia sudah juznya banyak. Yang kedua, ingin diakui orang soleh atau solehah dengan menyebut nama Allah. Tidak semua orang nyebut nama Allah ingat ke Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bersyukur sekali dititipi anak yang soleh, Masya Allah. Semuanya karunia Engkau ya Allah. Ada, benar gitu ingat Allah. Padahal hamba hanya membisikkan doa, tapi Engkau ijabah. Padahal bukan doa dia yang diijabah. Ya. Acting itu lebih buruk. Karena dia menggunakan asma Allah, menggunakan ibadah kepada Allah hanya untuk dipuji dirinya sendiri. Makanya wanita yang ingin kelihatan cantik dengan wanita yang ingin kelihatan solehah lebih dibenci oleh Allah yang ingin kelihatan solehah. Kalau ingin kelihatan solehah pasti pakai aksesoris ibadah. Kalau ingin kelihatan cantik ya memang wanita begitu standarnya. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik, ibu-ibu? Untuk siapa? Suami siapa? Aneh kok ketawa aja. Saya cuma nanya ya. Coba ditafakuri itu. Nah, jadi kalau beramal harus diingat dari 3 tempat ya, sebelum, sedang, dan sesudah. Ingat baik-baik ya. Sebelum beramal tanya dulu apa niat kita nih. Nyari kekaguman orang, nyari pujian orang, atau nyari keridhaan Allah. Sedang bolehkah diperlihatkan? Boleh kalau niatnya benar dakwah. Kalau niat dakwah agar orang meniru jalan baik. Kalau niat ria agar dirinya yang dipuji. Bolehkah kita memperlihatkan karunia Allah? Boleh. At-tahadduts bini'mati rabbika fahaddits. Kita boleh menceritakan karunia. Bedanya apa? Kalau ria, goalsnya adalah kita yang dipuji. Kalau syukur, goalsnya adalah supaya Allah yang dipuji. Ini tipis karena hampir sama perilakunya yang membedakan hati. Dan kita bisa mengatakan ini kan dakwah, ini kita perlu buat dakwah, itu bisa oleh mulut. Tapi hati tidak bisa bohong. Bahwa nikmat bagi kita tuh diketahui orang, nikmat dipuji, dikagumi. Kalau orang-orang yang ikhlas, puji, caci, ember jatuh sama. Karena semua cuma getaran udara merambat ke telinga yang tidak ada apa-apanya. Dengar ya, kalau orang tidak ikhlas tuh ada orang, tidak ada orang beda. Kalau ada orang semangat, tidak ada orang tidak semangat. Beda aja. Yang kedua, orang yang kurang ikhlas tuh kelihatan. Kalau dipuji dia semangat. Tidak ada yang muji, tidak semangat. Dicaci, patah semangat. Udah pasti gak ikhlas itu. Karena orang ikhlas mah lempeng aja. Puji, caci, ember jatuh, anteng aja. Karena keperluan dia mah bukan mulut orang. Keperluan dia adalah Allah menerima. Orang ikhlas, amal besar, amal kecil sama aja. Karena yang kecil lillahi ta'ala, yang besar lillahi ta'ala. Kalau orang yang kurang ikhlas, maunya yang besar-besar aja. Yang kecil-kecil nggak suka, karena kurang keren. Seperti mungut sampah nggak mau. Tapi mengumpulkan massa untuk mungut sampah mau dia. Dia sendiri nggak mungut sendiri. Karena nggak ada yang motret. Orang ikhlas juga tidak pusing dengan jabatan dia. Mau jadi dosen pasca sarjana atau guru PAUD sama aja bagi dia. Karena yang menilai adalah Allah. Jadi guru PAUD yang nilai Allah, jadi dosen, jadi rektor yang menilai adalah Allah. Begitulah. Jadi banyak indikatornya. Kalau orang ikhlas, dia menikmati apa yang dia lakukan. Kalau orang kurang ikhlas, tegang. Takut nggak ada yang lihat, takut dihina,
takut tidak disukai. Kalau orang yang ikhlas, polos saja. Kalau memang mampunya kita selevel ini dan orang kecewa, ya sudah tinggal kita perbaiki. Mau gimana lagi? Memang kita maksimal segitu. Tinggal kita perbaiki. Makanya orang yang ikhlas tuh kecenderungannya bahagia, menikmati apa yang dia lakukan dan konsisten, istiqomah. Tapi orang yang tidak ikhlas, tidak pernah nyaman dengan amalnya dan mudah patah semangat. Kenapa jadi pada mikir begini semua? Ada yang suka nyeletuk, ceramah teh materinya hanya nyindir dan nyindir aja. Siapa yang nyindir? Katanya. Enggak nyindir, hadirin, ini memang begitu. Yang tersindir itu berarti yang jujur. Yang tidak tersindir itu yang jadi masalah. Oh, ini persis tetangga saya ini. Ini suami saya model kayak gini, dia yang harusnya ngaji. Makin sibuk kita menilai orang lain yang salah, tipis harapan bisa memperbaiki diri. Nah, yang kedua, hati yang bersekutu. Hati yang bersekutu tadi amal yang bersekutu, ya. Itu karena ingin dipuji. Ria itu ingin dilihat orang. Sum'ah itu menceritakan agar orang lain tahu. Dan yang dibuat-buat supaya orang lain mengagumi, itu udah acting lah. Sedangkan hati yang bersekutu itu, nah ini dia hati yang bersekutu yang Allah tidak suka dan dia nggak bisa jadi akrab dengan Allah adalah kalau dia harap dan takutnya dominannya kepada selain Allah. Makanya yang jatuh cinta tuh hati-hati tuh. Memang sedikit yang akhirnya orang bisa menikmati bahagia bersama Allah. Selebihnya orang itu hatinya tuh kecenderungan melekatnya kepada selain Allah. Ini sudah berulang kali dan memang materi yang kita bahas di sekitar ini, tolong ibu bapak periksa ini ya. Siapa sih yang paling lengket di hati kita? Yang paling sering ada dan mengalahkan ingat kita kepada Allah. Ini Allah nggak suka. Tolong dijawab, siapa yang menciptakan kita? Jawab, siapa yang menciptakan kita? Yang menghidupkan kita? Yang mengurus diri kita setiap saat? Yang mencukupi keperluan kita? Yang menutupi aib dan dosa kita? Siapa yang bisa menghapuskannya? Siapa yang bisa memberikan pahala? Yang melapangkan segala urusan? Siapa yang bisa mengangkat derajat? Siapa yang bisa melindungi kita dengan sempurna? Siapa yang bisa ngasih husnul khotimah? Siapa yang bisa melapangkan kubur kita? Meringankan hisab kita? Siapa yang punya sorga? Semuanya Allah. Lalu kenapa hati kita dipenuhi oleh selain Allah? Suami, kenapa istri lagi? Takut istri ya? Karena ada sebuah kerajaan, masih ingat cerita itu? Yang istri, katanya terkenal kerajaan ini suami takut istri. Kata raja, siapa yang takut istri? Pindah ke kanan saya, jujur. Para suami pindah ke kanan, semuanya. Tapi tiba-tiba ada seorang pindah ke kiri, raja bangga. Saudara satu-satunya suami yang berani ke kiri saya. Bagaimana saudara jadi pemberani? Saya disuruh istri saya paduka. Gitu. Susah lah. Jadi suami makrifat kepada Allah sepanjang STI. Suami takut istri. Bukan jadi galak. Enggak. Tapi tenang saja. Jangan semuanya cemas. Takut istri marah. Ya kalau marah ya enggak apa-apa. Kalau kita benar dimarahin ya enggak ada masalah.
Yang penting kan benar, betul? Saya dicurigai, ya nggak apa-apa dicurigai. Yang penting kitanya benar. Jawab saja dengan tenang. Jujur. Tapi kalau saya jujur, nanti saya dimarah, ya terima resiko ya. Tapi tidak akan disia-siakan kejujuran itu oleh Allah. Oh, langsung nunduk semua, berat. Ini mah kurang bisa diamalkan yang satu ini. Kalau penyakit lelaki ya begitu pada umumnya. Kalau penyakit perempuan sebaliknya, harap. Kalau ini khauf, yang ini roja. Harusnya khauf dan roja kepada Allah. Gak boleh ada sandaran-sandaran lain di hati. Tidak boleh bersandar ke tabungan, bersandar ke harta, bersandar ke aset, bersandar ke relasi. Tidak boleh bersandar ke penampilan, bersandar ke pinteran. Tidak boleh bersandar kepada pengalaman. Tidak boleh bersandar kepada kekuatan, keahlian. Tidak boleh itu. Sandaran kita adalah Allah. Karena kalau Allah tidak izinkan, apapun yang kita sandari tidak berdaya. Mau ahli sehebat apapun, kalau Allah tidak nolong, tidak ada. Tapi dia jagoan, tidak ada jagoan. Dia selamat bukan karena jagoan, dia selamat karena Allah yang nyelamatin. Sejagoan apapun kalau Allah bikin celaka, celaka saja. Tapi dia ini ilmunya luas, ilmu luas tuh kalau lagi bangun, bikin aja oleh Allah. Pingsan, selesai itu ilmu, benar? Tapi dia gagah perkasa. Perkasa itu kalau tidak muntaber. Coba diare, tetap di toilet ya. Mau otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, diare, yakin tuh. Pikirannya cuma satu, toilet, udah. Tapi dia pukulannya sekali pukul bisa ke lengan, iya kalau nggak asam urat, ya. Coba asam urat di sini boro-boro mukul, kesentuh anduk saja ngejerit, benar? Pinter itu kalau lagi sadar, bikin saja terpeleset oleh Allah, geleduk kepala belakangnya sudah selesai itu. Coba siapa yang hebat-hebat, kan? Nggak ada hebat, tidak ada perkasa, tidak ada pinter, tidak ada terlatih. Benar kita harus belajar, berlatih. Tapi tidak boleh jadi sandaran. Sandaran kita adalah Allah. Termasuk jangan bersandar kepada aset. Wah ini perusahaan besar. Perusahaan besar tuh kita kasih stroke aja nggak ada apa-apanya tuh perusahaan besar. Benar? Nih ya. Kalau kita kaya raya nih ya, bayangin bahagia atau tidak. Rumahnya megah, harta melimpah, kasur empuk terus, tabungan triliun-triliun. Ini ngelamun ya, jangan nanggung lah. Uang triliun, mobil yang paling mahal, paling bagus punya, kapal laut, kapal selam, kapal terbang. Wah pokoknya apapun kebeli. Tapi dengerin ya, hilang ingatan. Gimana? Mau tidak? Hanya satu aja diambil, ingatan. Udah repot. Lihat istri mau dimakan. Ini siapa? Kan nggak enak. Punya istri ditanya ya enggak? Mikir semua. Udahlah, nggak usah pengen kaya. Pertama mah enggak, saudara kaya ya enggak. Yang kedua belum tentu ada takdirnya. Dan yang ketiga mau apa jadi orang kaya? Tidak penting jadi orang kaya harta, yang penting tuh kaya hati. Kalau harta itu yang penting tiap perlu. Bukan ada, cukup hadirin. Ada nggak cukup juga stres ya. Ya kan? Perlu 2 juta, ada 2.000, tetap koleng.
Kalau harta mah nggak penting banyak, yang penting dia perlu. Harta itu tidak penting banyak, yang penting dia perlu. Ih, bukan ada, cukup. Dengerin Bu, orang kaya belum tentu merasa cukup. Ada orang kaya terus miskin hatinya. Orang kaya belum tentu merasa cukup, makanya ada yang korupsi terus sampai tua. Gak berhenti-berhenti, terus saja maling. Karena hatinya miskin. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup. Tapi orang yang cukup pasti cukup. Nah jadi kayak aneh, dasar pengen. Ini tuh udah diajarin berkali-kali. Enggak lah. Saya memang tidak minat jadi orang kaya harta. Minatnya dia perlu cukup. Perlu buat makan, cukup. Perlu buat ngasih makan, cukup. Perlu buat anak-anak sekolah, cukup. Perlu buat nyekolahin anak-anak orang lain, cukup. Perlu buat beli rumah, cukup. Beliin rumah untuk orang lain, cukup. Perlu buat ke Mekah, cukup. Buat ngongkosin orang ke Mekah, cukup. Beli apartemen, cukup. Mau ngapain kaya? Benar? Nah orang yang cukup ini, dia ada dalilnya. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka baginya Allah cukupi. Berarti orang yang hidupnya akan selalu dicukupi Allah adalah orang yang hatinya tidak menduakan Allah dengan apapun siapapun. Makanya punya tabungan, ya sudah tabungan aja. Jaminan kita bukan dari tabungan, jaminan dari Allah. Punya tabungan juga kalau Allah bikin bermasalah gampang. Wah saya punya aset, bikin aja asetnya bermasalah, tidak bisa dijual. Oh benar loh Bu, ada seseorang yang pernah, semoga Allah menyayangi dan menolong beliau. Beliau tanahnya luas sampai sebendel begini. Tapi ada masalah, kurang tanda tangan ini itu sehingga tidak bisa. Tanahnya banyak, kalau diuangkan, wah sudahlah, banyak sekali. Tapi macet dan hidupnya sangat sederhana. Karena ada satu tahapan yang membuat si surat tanah itu ada kekurangan. Tuh, aset, punya tabungan, punya gelar, pangkat, jabatan, relasi. Jangan jadi sandaran. Siapapun, apapun, hati ini harus merasa terjamin, tercukupi, terlindungi oleh Allah semata. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahasa sederhananya adalah jangan ada kemelekatan. Kalau melekat itu kan selalu, benar? Perangko itu melekat di amplop, berarti dia selalu nempel dengan amplop itu. Nah siapa sekarang yang nempel di hati kita, itu menentukan kedudukan kita di sisi Allah. Kalau yang nempelnya harta, yang nempelnya gelar, yang nempelnya pangkat, yang nempelnya jabatan, penampilan, ada juga popularitas. Dia berusaha keras supaya populer, karena dia merasa dengan populer dia sukses, gak ada apa-apanya. Saya juga suka heran, siapa ya yang suka ngotot pengen populer. Yang kasihan dia pengen populer, tapi di sisi Allah tidak ada takdirnya dia populer. Udah sejungkir balik tetap followernya cuma dia lagi. Ada di ruangan ini juga yang pernah diuji populer ya. Boleh? Coba populer juga kena angin mules hadirin. Maksudnya
Maksudnya jangan ke saya Pak ya. Itu makin jelas. Nah, sedekah buat yang lain ya. Alhamdulillah. Begitulah. Masih ingat perumpamaan mikrofon ini? Ini mikrofon bagus. Ini mikrofon penting. Ini mikrofon mahal. Ini mikrofon saya suka. Tapi saya tidak mau mikrofon ini melekat di tangan saya. Kalau mikrofon ini melekat di tangan saya pasti nggak normal. Benar? Mau makan gimana? Mau salaman gimana? Mau membelai bagaimana? Nggak normal. Jadi mikrofon ini ada waktunya di tangan, ada waktunya di sini. Kalau sudah melekat di hati sesuatu selain Allah, pasti tidak normal. Yang melekat di hatinya uang, udah uang saja itu. Dari bangun, tidur, ngobrol, uang. Dia tidak akan bisa ngurus anaknya dengan benar. Tidak akan bisa ngurus keluarganya dengan benar. Karena uang itu sudah memelekat, Tuhannya adalah uang. Sama yang cinta, you are my everything, you are always in my heart. Lebay lo ya. Jangan percaya Pak, kalau istri Bapak mengatakan ke Bapak begini, oh my husband, you are my everything. Musyrik Jangan terpesona. Dengar istri kayak gini ya. Segala-galanya bagiku apa? Aku mati kau kawin lagi. Jangan. Tidak boleh ada kemelekatan. Cinta dengan keluarga. Tapi ya nggak ada melekat ya. Waktunya dekat. Selebihnya dengan Allah. Jadi gimana teknisnya supaya nggak ada kemelekatan gini, supaya copot dari perangko itu nggak ngerobek, caranya gini. Ini sudah sering diingatkan di sini. Tiap ingat kepada sesuatu selain Allah, segera zikrullah, ingat Allah. Ingat anak, segera ingat ini anak ciptaan, ini anak yang mendesain, ini anak milik, ini anak setiap saat dalam kekuasaan, ini anak hatinya dibulak-balik hati oleh. Nah, lebih tenang kan? Kalau ingat anak nggak ingat Allah. Ya waktu cucu lahir, cucu keberapa nih? Dua. Adalah 10 kalau nggak salah ya. Jangan, berarti aki-aki, jangan begitu hadirin. Tapi terserahlah itu juga nggak ngefek. Menyebut aki asal jangan disebut nenek ya. Dengar, cucu kan salah satu cucu lahirnya mikroprematur. 5,5 bulan, kalau hampir 6 bulan. Baru 800 gram. Sebesar ini. Bisa dibayangkan bayi sebesar tangan ini, segini. Kecil sekali. Belum jadi itu, belum lengkap. Jantungnya masih bocor. Kan belum utuh. Aduh. Kalau enggak ingat kepada Allah itu, gimana ngasih makannya, ngasih minumnya. Karena sangat kecil bayinya. Ya alhamdulillah ibu bapak Fizo. Tenang ya walaupun pasti berkecamuk dan mereka yakin ini ciptaan Allah. Alhamdulillah sekarang sudah 5,3 kilogram. Saya mau menayangkan sesuatu tapi takut jadi kotor hati. Bayi ini masih kecil, kalau dinyanyikan
lagu Nina Bobo nangis. Tapi kalau dibacakan Quran, izin Allah, dia tertawa. Benar, ini saya juga dapat kirimannya kemarin. Tapi saya nggak mau tayangkan, tayangkan jangan ya. Suaranya saja ya. Kamera nggak usah dilihatin lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuh ketawa. Kalau disebut di lagu Nina Bobo dia nangis. Saya minta maaf yang namanya Nina ya. Bukan. Ini tidak saya tayangkan di medsos karena memang saya tidak mau menayangkan keluarga, seminimal sajalah. Tetapi ini menunjukkan kalau ingat ke Allah berat sekali Bu. Mata belum jadi, telat 5 menit dioperasi bisa jadi buta. Kemudian telinganya juga ketika dites tidak mendengar. Aduh saya sampai ya Allah izinkan cucu hamba ini bisa mendengar namamu, ayat-ayatmu. Alhamdulillah sekarang kalau dipanggil Maryam dia menoleh. Sudah bisa namanya Maryam. Sudah bisa, Masya Allah, Masya Allah. Kalau tidak ingat Allah, pasti berat ya. Belum lagi biaya di masa apa namanya nicu itu ya. Aduh, itu berapa sehari Bu? 8 juta sehari itu. Nggak usah Bapak pengen masuk ke sana, kecil nih cutanya. Tapi ada aja rezekinya, Masya Allah, Masya Allah. Ingat ke suami, ingat ke suami ciptaan siapa? Diam Pak. Suami ciptaan siapa? Suami yang milik siapa? Milik ibu, milik Allah. Yang benar. Udah dong, kalau milik Allah nggak usah terlalu menguasai ya. Yang membulak-balik hati suami siapa? Ibu bisa membulak-balik hati suami tidak? Jawab. Kira-kira ini bagi yang lagi bersuami ya. Gimana caranya ngebulak-balik hati suami Bu? Jawab. Kira-kira dandan ngepek nggak Bu? Ngepek sebentar lah ya. Centil ngepek tidak? Masakan enak ngepek tidak? Yang berefek itu satu Bu, mau tahu? Ibu disukai Allah. Jadi ibu nggak usah overacting ingin disukai suami. Ibu sekuat tenaga jadi istri yang disukai Allah. Nanti salah satu hadiahnya adalah Allah ngebulak-balik hati suami. Beneran. Makin ibu banyak mikirin suami daripada ingat ke Allah, makin tidak bahagia, makin gelisah, bingung, nggak tahu harus gimana, sedih, galau, marah, jengkel. Nanti makin nggak bisa ngurus apa-apa, karena Tuhannya adalah suami. Nggak akan normal ngurus keluarga, nggak bisa, ngurus anak nggak bisa, ngurus orang tua nggak bisa, terus aja itu aja yang ada di hati itu, dan nggak beres lagi, nggak bisa ngurus apa-apa, yakin saja. Karena memang hatinya udah menuhankan itu tuh yang gak jelas itu. Ini serius hadirin. Banyaknya orang kan tidak bahagia dalam rumah tangga tuh saling menuhankan. Ini juga nih, Bapak-bapak, tenang Pak, tobat. Lelaki emang gak usah banyak ngomong, banyak tobat. Kenapa orang rumah tangga jadi banyak masalah? Kita yang gak benar. Allah tahu. Dosa saya apa ke anak? Gak ngaku lagi. Dosanya itu gak ngaku. Tapi kan saya sudah memberi nasihat. Nasihat apa?
ke diri sendiri aja nggak dinasehatin. Tapi kan saya sudah ngasih contoh apa? Saya kan sudah nyuruh anak-anak saya ngaji, Bapak ngaji enggak? Saya kan bagian nyuruh, gitu. Lah, jadi lelaki mah banyak tobat, minta ampun. Kalau di rumah banyak masalah, udah cuman air mata tobat obatnya. Karena semua kepahitan diundang oleh dosa. Maaf ya Bu, Pak, kalau ingin dekat dengan Allah, nggak bisa menangisi dosa, nggak bisa. Dosa terbesar kita itu adalah hati kita menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Berbahagialah bagi yang tidak terlalu cinta dengan apapun. Enteng. Ayo, ingat sesuatu, ingat Allah. Wah, ini harga rumah sekarang turun. Nggak apa-apalah, dan itu juga rumah milik Allah. Dulu saya beli 2M, sekarang jadi 2,5M. Itu naik berarti ada. Iya, tapi pasaran 3M. Udahlah, relax saja. Kalau kita jual sesuatu murah, berarti kita nyenengin orang, betul? Nggak usah selalu untung tuh dalam bentuk uang. Beli duren, durennya busuk, untung atau rugi? Beli duren, durennya busuk, untung atau rugi? Untung. Untung nggak ketimpa duren, betul ya? Untung dong. Satu, untungnya apa? Kita sudah nolong tukang duren. Berkurang yang busuknya satu, benar? Kasihan dia harus jual durian busuk. Yang kedua, nolong saudara kita. Jadi dia nggak beli durian busuk. Nggak apa-apa, nggak ada durian satu kita nggak akan mati, pangkat nggak akan turun, rambut nggak akan rontok, apa ruginya, benar? Dan emang kita nggak ada rezeki durian, makanya nggak dapat juga. Rileks atuh hadirin. Kalau ibu ngambek durian jadi manis, sok ngambek. Kan ada yang beli jeruk 2 kilo, asem, marah tuh ke tukang jeruk. Bang, ini teh jeruk teh apaan? Saya asem semua. Ibu berapa kilo? 2 kilo belinya. Ibu 2 kilo, saya 2 karung loh Bu. Udah jelas hadirin? Biasa aja ya. Halo? Musim mutasi di kantor, biasa aja. Ini kantor musim mutasi. Rileks, ingat Allah daripada ingat mutasi, lebih baik ingat Allah. Ya Allah, terserah padamu, suami saya mau dikasih kedudukan jabatan apa, yang penting barokah. Jangan sampai jabatannya menjauhkan dari engkau. Jangan sampai jabatannya membuat keluarga kami bergelimang harta haram. Enggak penting jabatan yang mana aja, yang penting jabatan yang kau ridhoi, itu zikir. Wah, ini bisnis lagi banyak saingan, biarin. Saingan juga yang ngasih rezekinya Allah. Mungkinkah rezeki kita berkurang gara-gara saingan? Jawab atuh hadirin. Allah jadi bingung gitu ngasih kalau ada san? Jawab. Mungkinkah rezeki kita diambil oleh saingan kita? Enggak mungkin lah, saingan kita juga Allah yang ciptakan, Allah yang ngasih rezeki. Tapi bener loh, sesudah warung tetangga itu buka, warung kami jadi sedikit pembelinya. Emang segitu jatahnya. Emang kalau ada orang buka warung di sana, keluarga kita langsung gak dikasih rezeki? Coba lihat, anak-anak jadi kreatif, dagang ke sekolah. Istri jadi kreatif. Banyak caranya. Kalau ngandelin rezeki sesuai rencana, ini nggak pada hidup, udah nggak jelas rencananya ya. Di tempat kami ada Mas Punto yang saya ceritakan itu, mata tidak lihat, tunanetra, kaki lumpuh, umur 36 tahun. Saya nanya, Mas, gimana?
36 tahun hidup, rezeki ada? Ada. Beliau tinggalnya di masjid lantai 4. Gimana tuh lihat makanan? Mas yang turun, makanan yang naik? Makanan yang naik. Iya beneran. Mas suka masak nggak? Enggak, ada nggak kelihatan. Makan macam-macam. Ya. Terakhir ini insya Allah tanggal 24 November akad nikah. Alhamdulillah. Kenapa Bapak jadi bengong? Ya saya. Pasti aneh kan? Nggak ada yang aneh kalau ingat Allah. Siapa yang nyiptakan Mas Punto? Siapa yang nyiptakan calon istrinya? Yang atur jodoh siapa? Ada yang bisa menghalangi tidak? Tidak. Tahu nggak istrinya tuh? Memang cari suami yang lumpuh. Karena baginya itu ladang amal. Ada tuh namanya Mas Ferry John, sahabat saya juga. Tunanetra. Istrinya memang nyari suami yang tunanetra. Karena ingin menuntun suami di dunia agar beliau dituntun Allah dunia dan akhirat. Makanya jangan banyak keinginan yang enggak. Tapi kan saya mah ingin istri itu cakep, kaya, solehah, hafal Quran, akhlaknya mulia. Ya enggak apa-apa saudara mau sama dia. Kan masalahnya dia mau enggak sama saudara. Itu kan. Kalau hanya ingin masuk wae gratis. Ingat apapun segera ingat Allah. Nah itu tekniknya. Pokoknya kalau sudah delay, lambat ingat ke Allahnya, pasti Allah ngasih alarm. Tahu alarmnya apa? Gelisah. Itu alarm. Tegak, udah pasti nggak ingat ke Allah nih. Kalau ingat ke Allah, huwaladzi anjalas sakinah. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Sudahlah, sekarang mah ngobrol apapun kaitkan kepada Allah. Wah, gimana nonton sepak bola? Ya kaitkan ke Allah dong. Gimana ngaitkannya? Itu yang sepak bola makhluk Allah semuanya. Allah udah tahu golnya kapan, kemana, berapa lawan berapa, ya kan? Kenapa kita harus jingkrak-jingkrak? Biasa aja nonton sambil duduk ya. Udah nggak ngepek, saudara teriak sekeras apapun di depan TV. Ke kiri, nggak mungkin. Saya mah kalau nonton sepak bola mah pasrah, terserah Allah. Saya emang nggak main, ya. Masa saya gembira atas penderitaan orang? Udahlah. Nggak rame dong kalau semua orang pikirannya gitu. Justru ramenya di sana. Lihat perilaku orang. Kalau nonton sepak bola tuh ya, mata lihat itu orang lari ngejar bola. Dan tidak ada yang buka HP. Apa nih pelajarannya, ya kan? Sugan main HP dulu ngebales WA atau selfie. Nah, orang kalau sudah punya goal, punya tujuan, semua fokus ke sana, betul? Kita sholat, qad qamati sholat, balap kita mah, komat dengan balas WA tuh ya. Lagi sholat, getar Allahu Akbar. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, subhanallah. Gimana tuh? Astagfirullahaladzim. Terima kasih Ibu Bapak yang baik. Duhur kita jam 11.41, 20 menit lagi insya Allah ya. Jadi amalannya sekarang adalah tiap ingat sesuatu langsung ingat Allah. Mata melihat sesuatu, hati ingat penciptanya. Oh, Dek Naja tahu? Dek Naja yang kelumpuhan otak. Kemarin di Malaysia sama-sama dengan beliau. Aduh, hafal Quran tuh bukan hanya hafal saja, tapi hafal dengan halaman, tempat,
dan artinya. Jadi kita kalau mau ngecek baca terjemah, beliau udah tahu tuh. Waduh, saya ceramah di awal pas dengar beliau, asa tutung hadirin. Orang jemput terjemah langsung hafal. Itu anak kecil usia berapa? 10 tahun ya. Otaknya lumpuh. Tapi hafal Quran hanya dalam berapa bulan? 7 bulan. Hafal Quran seluruhnya dengan tempat, lokasi, terjemahnya juga. Wah, luar biasa. Padahal diterjemahkan dari terjemah Quran di Malaysia, bahasa Malaysia, tetap bisa menjawab. Mata lihat dek naja, hati ingat Allah. Karena kalau kita kagum ke orangnya, nggak bisa cuman segitu selesai. Tapi Allah menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana orang diberikan kelumpuhan otak, tapi bisa ingat. Nah kita otaknya normal, tapi nggak ingat-ingat. Apa harus dilumpuhkan? Ya seperti siapa ibu-ibu yang di penjara, lalu sekarang sudah hafal Quran. Kenapa ibu-ibu ini belum dipenjara? Belum hafal. Karena belum menghafal. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Sambil kita akan bertukar pikiran, kalau ada yang bertanya sambil bersedekah ya. Nah, sedekah itu bisa menjadi sarana latihan. Jebet-jebet aja gitu hadirin, kalau ngeluarin uang tuh nggak usah kebanyakan mikir. Pertama kita udah tahu jumlahnya ya. Jangan suka, milih ini ada 100 dengan 20, milih 20. Kelihatan yang 5.000, turun yang 5.000. Yang kejelik yang 2.000, itu yang keluar. Jangan atuh. Salah satu di antara riadoh untuk yakin itu adalah dalam bersedekah. Karena orang yang yakin kepada Allah, ya. Salah satu dengar ya, ciri orang yang yakin kepada Allah dia tidak akan kikir. Alat ukur keyakinan kepada Allah diantaranya ada kikirisme. Ya, Ibu mau bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini maaf saya hanya perpanjangan lisannya saja karena ini titipan dari teman. Temannya ada di sini tapi tidak. Silakan Bu. Ya. Jadi teman saya ini suaminya gemar selingkuh. Apa? Gemar selingkuh. Gitu. Dan hobinya gitu. Jadi sudah diingatkan berkali-kali, bahkan sudah bersumpah demi Allah di depan orang tua, tetapi ya kambuh lagi. Bersumpah demi Allah dengan Al-Quran, tapi tetap tomat terus gitu. Tobat kumat. Nah, ini terjadi sejak anaknya masih kecil, sehingga sekarang anaknya kelas 3, anak laki-laki. Sebetulnya beliau sudah tidak betah, tetapi karena memikirkan anak perlu biaya, sehingga ini ya menjadi bahan pikiran yang tidak ringan. Disuruh nikah lagi atau Bu? Supaya tidak dosa, suruh nikah saja. Bagaimana Saya ya? mengerti ini tidak mudah ya, tapi daripada ini bukan ibu ya kan, ini hanya dari orang kan suratnya. Iya. Tapi berganti-ganti gitu loh pasangannya, jadi bukan itu saja. Bukan satu orang, jadi memang hobi, mungkin kalau nikah berapapun juga akan tetap seperti itu, karena memang ganti-ganti pasangan belum terus. Belum tentu Bu, belum tentu, kalau sudah halal mungkin sudah lebih baik. Kalau tidak halal akan ganti-ganti, karena nafsu seperti itu Bu. Kalau halal kan beda lagi urusannya dengan tidak halal, ya. Kebetulan ini pekerjaannya itu ganti-ganti juga. Bukan, rider ojol. Rider, Gojek. Jadi kalau untuk 2 mungkin tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kata saya juga kalau bertanya teh jangan yang ribet.
Kenapa orang berzina? Orang berzina karena tidak takut kepada Allah alias kurang iman. Kalau orang punya iman tidak berzina. Ibu istiqoroh saja ya, minta ke Allah gitu, ini kepada yang bertanya ini, istiqoroh, jangan takut tentang rezeki itu dari Allah nanti ya. Kalau ini keluarga bisa membuat jauh dari Allah, membuat jadi banyak dosa, belum lagi penyakit. Memang pisah itu sesuatu yang tidak dianjurkan, tetapi kalau bareng jadi dosa, jadi jauh dari Allah, jadi kemaksiatan, maka pisah bisa jadi kebaikan. Ya. Gimana rezeki anak? Ada nanti Allah ngasih rezekinya. Karena Allah lihat, ini mau cari jaminan dari makhluk, cari jaminan dari Allah. Ya. Makin yakin itu makin terjamin. Ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita yakin nih Allah akan menjamin, dijamin. Yakin Allah mengabulkan, dikabulkan. Tapi kayaknya enggak nih. Enggak. Dan Allah tahu isi hati. Nah yakin ini harus berbuah pada patuh. Jadi yakinlah Allah ngasih rezeki tapi tidak sholat, tidak ibadah. Ini tidak nyambung. Itu lamunan namanya. Terakhir, perasaan sering nanya ya, masa nggak bisa habis pertanyaannya? Gimana semangat tidak pengajian teh ini hadirin? Alhamdulillah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya tidak ribet yang lagi dibicarakan sekarang. Misalnya ada pejabat atau tentara atau polisi yang matinya dibunuh teroris, apakah mati syahid? Yang kedua, saya pernah dengar dosa jariah itu. Kalau misalnya orang udah mati mengalir terus, apakah semua pemimpin teroris dan aliran yang salah, yang sesat, apakah mendapat dosa jariah karena mengajarkan yang salah pada pengikutnya? Mohon penyesalannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah masalah lagi. Gini hadirin, kalau kita melihat seperti itu ya, kekerasan, kita langsung merujuk kepada Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mengajarkan seperti itu atau tidak? Sepengetahuan saya, akhlakul karimah itu merupakan innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, sempurnanya akhlak itu pilarnya dua, kepada pencipta bertauhid, tidak menuhankan apapun, kepada ciptaan rahmatan lil alamin. Jadi kepada Allah seperti yang tadi dikatakan, tidak ada kemelekatan yang lain kecuali ke Allah, tidak ada menuhankan apapun, dan kepada ciptaan Allah kita rahmat. Islam masuk ke Indonesia. Indonesia ini menjadi negara terbesar di dunia, umatnya beragama Islam. Tidak pernah ada serangan dari negara Islam manapun ke Indonesia. Tapi mengapa ini jadi negara yang umat Islamnya terbesar? Dari mana masuknya? Dari kemuliaan akhlak para pendakwah dan para pedagang. Itulah, dengar nih satu ayat ya, Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wasyawirhum fil amr, dan wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jikalau engkau sudah bulatkan tekad sesudah musyawarah, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Dari ayat ini saja ya, tidak ada
perbuatan zolim kepada siapapun. Rasulullah SAW pun pernah menceritakan seorang wanita pezina Bani Israel zaman sebelumnya melihat anjing kehausan, lalu turun ke sumur ngambil air dan memberi minum seekor anjing ini. Dan hasilnya Allah mensyukuri kebaikan wanita ini dengan diampuni dosanya. Memberi minum seekor anjing saja Allah sudah memberikan ampunan. Jadi gimana perilaku keji, kejam itu tidak ada dalam ajaran Islam. Itu sajalah ya jawabannya. Terima kasih hadirin. Bapak Ibu terima kasih. Mudah-mudahan ada umur kita jumpa lagi kapan? 3 Desember. Saya masih ada? Oh, dari mana? Belum tentu saya hidup ya. Doakan supaya hidup dan manfaat. Al-Fatihah. Iya kan Abu Dhabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna ya karim. Ya ghafurur rahim. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahirin waj'alna min ibadika sholihin. Duha yang maha mengetahui segalanya, ampuni kami ya Allah. Engkau saksikan setiap dosa dan maksiat yang kami perbuat. Ampuni kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami lebih sibuk mencari pujian makhlukmu daripada mencari keridhaanmu. Ampuni ya Allah, kami jarang sekali mensyukuri karuniamu. Bahkan betapa banyak karunia yang Engkau berikan, yang kami gunakan untuk berbuat maksiat dan dosa kepadamu. Ampuni kami sering berburuk sangka kepada takdirmu. Seringkali hati kami kecewa dan tidak ridho dengan ketentuanmu. Padahal setiap takdirmu pasti yang terbaik bagi kami. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian hidup harus kami jalani. Padahal Engkau sudah memberikan ujian terbaik agar kami berkedudukan di sisimu. Ya Rabb, ampuni segala kezoliman kami kepada orang tua. Jangan biarkan orang tua kami kecewa melahirkan kami. Berikan kesempatan kami memberikan terbaik bagi ibu bapak. Jadikan umur yang tersisa ini bisa menjadi jalan hidayah, jalan kebahagiaan, jalan husnul khotimah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini bisa bermanfaat bagi keluarga. Ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Jangan biarkan anak-anak kami menjadi sengsara dan hina, tersesat karena kelalaian kami. Bimbing agar kami jadi orang tua yang bisa menuntun anak-anak di jalan yang Kau ridhoi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Karuniakan pendamping terbaik ya Allah bagi yang menantikannya. Engkau yang maha mengatur, pendamping yang menguatkan iman, pendamping yang menguatkan amal, pendamping yang dapat membuat kami semakin dekat denganmu. Ya Allah, berikan kecukupan rezeki yang halal, yang berkah, yang bisa membuat kami dekat denganmu, maslahat bagi hamba-hambamu. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Jadikan kesehatan ini menjadi ladang amal soleh kami. Duhai Allah,
Karuniakan kepada kami kening yang selalu khusyuk dalam sujud, dalam salat, mata yang selalu akrab dengan Al-Quran-Mu, lisan yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang Kau terpelihara, yang Kau ijabah doanya. Karuniakan kepada kami akhlak yang bisa menjadi bukti indahnya agama-Mu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allah, ampuni dan muliakan orang-orang yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dan sayangi hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti. Lapangkan hatinya agar bisa memaafkan kami. Juga ampuni ya Allah hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami. Ya Rabb, bimbing para pemimpin kami ya Allah, agar jadi hamba-hamba yang takut padamu. Jadikan menjadi hamba yang adil, amanah, jujur, yang dapat membimbing umat di jalan-Mu. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari para pemimpin yang bisa membuat umat-Mu jauh darimu. Engkau menguasai segala-galanya ya Karim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Lindungilah saudara kami di Palestina atau di penjuru bumi manapun yang Kau saksikan dizalimi ya Allah. Engkau pelindung yang maha kokoh, Engkau yang menguatkan iman, Engkau yang menjaga, Engkau lah yang tidak pernah mengecewakan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Undang jamaah ini ke Baitullah-Mu ya Rabb. Jamu dengan kesempurnaan ibadah haji aja mabrur. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa taubatan nasuhan wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berkahi masjid ini ya Allah, berkahi siapapun yang memakmurkan, membangun. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan ada takdir jumpa tanggal 3 ya. Boleh diajak ke yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.